Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, nama saya Dodi Abdasah. Saya guru besar di Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kuliah atau pengajaran mengenai TM 4020, perolehan hidrokarbon non-konvensional atau yang dikenal juga dengan Unconventional Hydrocarbon Recovery. Saya akan ditemani oleh junior saya, Saudara Bilal, mengajar mata kuliah ini. Nah, mengenai hidrokarbon yang non-konvensional ini, marilah kita mulai dengan share screen bersama saudara-saudara sekalian. Jadi, saudara-saudara sekalian, ini adalah kuliah minggu ke-1, segmen ke-1, pendahuluan dan definisi mengenai hidrokarbon yang non-konvensional. Nah, apa itu hidrokarbon yang non-konvensional? Seiring dengan meningkatnya kebutuhan sumber daya migas dan penguasaan teknologi, kegiatan eksplorasi dan produksi, itu kian merambah di luar deposit hidrokarbon hasil migrasi petroleum system atau disebut hidrokarbon konvensional yang selama ini kita pelajari. Nah, peningkatan teknologi pemboran dan stimulasi itu menyebabkan deposit hidrokarbon pada source rock, misalnya tight sand, dan coal atau batu bara kini dapat diproduksi secara komersial. Seperti saudara lihat pada gambar di sebelah kiri ini, selama ini kita memproduksikan dari reservoir yang konvensional, seperti ini, ada perangkap, kemudian ada batuan penyekat, minyak dan gas itu terjebak ya di dalam media berpori seperti ini. Inilah sosok dari reservoir yang konvensional. Sedangkan yang unkonvensional tadi itu di luar hal yang telah kita bicarakan, ya, misalnya ini tight sand oil, kemudian tight sand gas, ya, kemudian coal bed methane. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Apa itu definisi hidrokarbon yang non-konvensional? Hidrokarbon non-konvensional itu mencakup shale oil dan gas, kemudian minyak mentah sintetik berbasis oil sands, dan produk turunan seperti minyak berat, hidrokarbon cair yang berbasis biologi, batu bara, dan hasil pengolahan gas alam, atau misalnya gas to liquids. Nah, kemudian hidrokarbon non-konvensional itu mencakup antara lain, bisa disebutkan di sini, tight oil dan gas, kemudian shale oil dan gas, kemudian coal bed methane, dan gas hidrat, yang mana tidak dapat diproduksikan tanpa teknik stimulasi, perekahan yang masif, pemboran horizontal, multilateral, atau teknik lain yang dapat meningkatkan exposure dari reservoir terhadap lubang bor. Ini saya ambil dari National Petroleum Council, Society of Petroleum Engineers. Nah, ini adalah segitiga sumber daya hidrokarbon yang kita kenal. Saya ambil dari Economy Desk yang dimodified dari Holditch. Yang sebelah atas ini adalah high to medium quality. Inilah hidrokarbon yang selama ini kita eksplorasi dan produksi. Nah, ini disebut orang sebagai masa lampau, karena reservoir ini disebut reservoir konvensional, volumenya disebut kecil dan mudah dikembangkan. Nah, saudara lihat bahwa segitiga sumber daya ini berbentuk segitiga ke bawah atau piramid, yang makin ke bawah itu kuantitasnya semakin besar. Nah, kemudian ya, masa kini adalah reservoir non-konvensional yang volumenya besar tetapi sulit dikembangkan. Yang kini sudah masuk ke dalam tahapan yang produktif dan ekonomis, menyaingi reservoir yang konvensional. Jadi, berkembangnya reservoir non-konvensional ini adalah karena jasa teknologi yang semakin canggih
tapi tentu saja harga yang semakin tinggi. Jadi kalau harga minyak tinggi, harga minyak yang konvensional tinggi, maka minyak atau gas dari non-konvensional ini dapat diproduksikan secara ekonomis. Jadi masa kini itu kita menghadapi yang namanya low perm oil, tight gas sand, gas shale, heavy oil, coal bed methane. Nah, kemudian di masa datang, walaupun sekarang juga sudah dimulai eksplorasi dan pada tahapan pilot, yaitu yang disebut gas hidrat dan oil shale, yang kuantitasnya itu luar biasa besarnya. Makanya ini ada di dasar piramid, di mana volumenya besar sekali. Jadi rate of conversion dari kita bisa memproduksikan hidrokarbon dari reservoir yang non-konvensional ini, ya, rate of conversion-nya itu tergantung dari accessibility, teknologi, price, dan motivation. Nah, coba kita lihat kesamaan karakteristik hidrokarbon yang non-konvensional. Saudara bisa lihat sambil melihat di gambar sebelah kanan ini. Jadi sistem jebakan hidrokarbon yang kontinu, regional, dan tidak memiliki batas reservoir yang jelas seperti reservoir yang konvensional yang selama ini kita pelajari. Yang kedua adalah memiliki permeabilitas yang rendah, yang di atas tadi, di puncak dari segitiga sumber daya itu high to medium quality, artinya permeabilitasnya baik di situ. Nah di sini ya, hidrokarbon yang non-konvensional ini reservoirnya memiliki permeabilitas yang rendah, yang lebih kecil dari 0,1 milidarsi. Yang ketiga adalah selalu membutuhkan stimulasi yang masif agar dapat diproduksikan dengan laju alir yang komersial. Kemudian yang keempat, mekanisme penjebakan hidrokarbon tidak hanya secara hidrodinamik, misalnya tekanan kapiler, yang selama ini kita pelajari pada reservoir yang konvensional. Dan yang kelima, kualitas reservoir itu memiliki distribusi statistik tertentu secara areal. Nah ini contohnya dari Barnett, well quality, saudara bisa melihat ya, distribusi well quality-nya itu sangat-sangat beragam. Ya. Yang merah itu kualitasnya bagus, makin ke pinggir kualitasnya makin tidak baik begitu. Nah itulah saudara-saudara kesamaan karakteristik reservoir non-konvensional. Inilah referensi yang kami pakai, ya, dan apabila saudara-saudara lebih tertarik bisa mendalami dari buku teks ini dan makalah serta jurnal yang kami sitir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.